Shalom, selamat pagi buat saudara-saudaraku dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudaraku, di pagi hari yang indah ini kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, terangilah hati kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, karena hati kami saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan untuk kita di pagi hari ini kita akan bacakan tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 14. Demikian dikatakan firman Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tema dari renungan kita di pagi hari ini, hidup di dalam kerendahan hati. Saudaraku, hidup dalam kerendahan hati sudah menjadi sebuah panggilan bagi kita. Karena Tuhan Yesus telah menjadi sebuah teladan bagi hidup kita. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus semasa kehidupannya dan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka hal itu harus kita lakukan. Nah, saudaraku, di dalam renungan kita pagi hari ini, kita melihat kemurahan hati Tuhan Yesus, kerendahan hati Tuhan Yesus. Dia disebut sebagai guru, namun dia menunjukkan dirinya mau dalam kerendahan hati, di mana dia membasuh kaki para murid-murid Tuhan Yesus. Tujuan apa yang dia berbuat ini agar para murid-muridnya meneladani, melakukan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebab jikalau ingin melayani Tuhan,
maka harus mampu merendahkan dirinya. Benar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan hal inilah yang menjadi sebuah kerinduan dalam hidup kita, saudara. Karena hidup kita terpanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sebab orang yang mau melayanilah yang mau merendahkan hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan di ayat 17, barang siapa mau melakukan kerendahan hati, dia akan disebut orang yang berbahagia. Jadi saudaraku, jikalau kita mau merendahkan hati kita, kita akan disebut orang yang berbahagia. Sebab orang yang mau melayanilah yang memiliki hati yang bahagia. Namun satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, jikalau kita melayani siapapun itu dan dimanapun itu, kiranya melayanilah tanpa pamrih. Sebab upahmu akan besar di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sebuah persoalan pada saat ini dalam kehidupan kita, maukah kita untuk merendahkan hati? Karena tidak gampang untuk merendahkan hati. Itu harus kita sadari, saudaraku. Namun, jikalau kita menyadari sebagai orang percaya, belajarlah untuk merendahkan hati. Karena orang yang mau merendahkan hati tidak pernah disebut orang yang rugi. Namun, orang yang mau merendahkan hati, dialah orang yang beruntung. Karena hatinya akan bersorak-sorai atau berbahagia karena dia telah melakukan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus, yaitu mencontoh karakter Yesus Kristus. Maka sebab itu, saudaraku, marilah kita hidup dalam kerendahan hati. Marilah kita hidup dalam kasih. Karena orang yang hidup dalam kasih, dialah yang akan hidup dalam kerendahan hati. Orang yang hidup dalam kasih adalah mari mengulurkan, mari menunjukkan perhatian kepada orang-orang, perhatian kita yang sangat peka kepada keluarga kita, perhatian kita yang sangat peka kepada orang-orang di sekitar kita, mau memberikan uluran bantuan kepada yang membutuhkan hidup kita. Karena orang yang mau mengulurkan bantuan, dialah yang disebut yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, itu melayani. Maka sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita hidup dalam kerendahan hati, maka kitalah yang akan disebut berbahagia. Jikalau engkau mau berbahagia, teladanilah karakter Yesus Kristus, yaitu kita bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Orang yang mau melayani Tuhanlah yang akan disebut berbahagia. Amin. Marilah kita angkat pujian buat Tuhan yang berjudul Bahasa Kasih. Kasih itu namun
Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami melalui kekuatan dari Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mau merendahkan hati kami untuk melayani Engkau. Kiranya keberadaan hidup kami dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berkati hidup kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati seluruh aktivitas kami buat hari ini. Semuanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kita diberkati Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kita satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.